Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi kali ini di video ini kami akan menjelaskan mengenai understanding IP address. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 4. Yang pertama, saya Selvi Oktaviani. Saya Delia Amalia. Saya Renaldi Ilhamnanda Nur Pratama. Dan saya Tony Pramudia Bagus Santoso. Nah, di understanding IP address kali ini kita akan membahas yang pertama internet scaling problem, yang kedua classful IP addressing, yang ketiga subnetting, yang keempat SLSM, yang kelima classless interdomain routing, yang keenam IP versi 6 dan IP versi 4, dan yang terakhir adalah OSI layer. Nah, sebelum kita mempelajari yang 7 tadi, kita akan membahas mengenai si IP-nya dulu. Yang pertama, pengertian IP address. IP address adalah nomor yang secara unik mengidentifikasi setiap host di jaringan IP. IP address beroperasi pada lapisan network dari tumpukan protokol atau TCP atau IP, sehingga bergantung pada alamat tingkat yang lebih rendah seperti alamat MAC atau Media Access Control. IP address adalah bilangan biner 32 bit yang berarti bahwa secara teoritis maksimum sesuatu di sekitar 4 miliar alamat host untuk dapat ada di seluruh internet. Nah, si IP address namun teknik baru untuk bekerja di IP address telah membantu mengatasi masalah pada IP address, yaitu nantinya akan dikenal dengan IP versi 6. Selanjutnya, di IP address kita akan sering membahas tentang network dan host. Lanjut. IP adalah singkatan dari Internet Protocol dan tujuan utamanya adalah memungkinkan komunikasi antar jaringan. Akibatnya, alamat IP 32 bit terdiri dari dua bagian. Yang pertama, ID jaringan atau alamat jaringan untuk mengidentifikasi jaringan tempat host komputer dapat ditemukan. Yang kedua, ID host atau alamat host mengidentifikasi perangkat tertentu di jaringan ditunjukkan oleh ID jaringan. Sebagian besar kerumitan pada alamat IP berkaitan dengan mencari tahu letak dari alamat IP 32 bit yang lengkap yang merupakan ID jaringan dan ID host. Spesifikasi IP asli menggunakan kelas alamat sistem untuk menentukan bagian mana dari alamat IP yang merupakan ID jaringan dan mana yang merupakan ID host. Lanjut. Selanjutnya ialah klasifikasi IP address. Pada awal internet, skema ini mungkin tampak seperti beberapa urutan besar lebih dari yang dibutuhkan. Namun, IP designer menyadari sejak awal bahwa hanya sedikit jaringan yang benar-benar memiliki puluhan dari ribuan host. Misalkan jaringan pada 1000 komputer akan bergabung dengan internet dan diberi salah satu dari ID jaringan hipotesis ini. Karena itu, jaringan hanya menggunakan 1000 dari 65 ribuan alamat host. Jadi 64.000 host akan terbuang sia-sia. Nah, makanya ide kelas alamat IP diperkenalkan. Protokol IP mengidentifikasi 5 kelas yang berbeda, yaitu A, B, C, D, dan E. Masing-masing dari kelas pertama A sampai C menggunakan ukuran yang berbeda untuk bagian ID jaringan dan ID host dari alamat. Nah, yang si kelas D dan kelas E adalah alamat eksperimental yang tidak digunakan. Kelas A yaitu jika bit pertama adalah 0,
Kelas B jika bit pertama adalah 1 dan bit kedua adalah 0. Kelas C jika 2 bit pertama keduanya 1 dan bit ketiganya adalah 0. Kelas D 3 bit pertama semuanya 1 dan bit keempatnya adalah 0. Dan kelas E jika 4 bit pertamanya semuanya 1. Lanjut. Tipe IP address. Yang pertama, pribadi dan publik. Alamat IP pribadi digunakan di dalam jaringan komputer di rumah atau kantor. Setiap perangkat komputer, smartphone, speaker, smart TV, dan lainnya yang terhubung ke jaringan terdiri dari alamat IP pribadi yang ditetapkan oleh router. Seiring dengan meningkatnya penggunaan perangkat yang berbeda, jumlah alamat IP di rumah juga bertambah. Oleh karena itu, router harus menemukan cara untuk mendeteksi sistem ini secara terpisah. Setelah itu, router menghasilkan alamat IP pribadi yang unik untuk masing-masing sistem yang membedakan perangkat di jaringan. Perangkat di luar jaringan pribadi tidak akan dapat mengakses alamat IP pribadi. Yang kedua, alamat IP publik digunakan di luar jaringan komputer rumah atau kantor. Setiap perangkat yang terhubung ke jaringan publik atau internet akan memiliki alamat IP yang ditetapkan oleh penyedia layanan internet atau ISP. ISP memiliki berbagai alamat IP untuk pelanggan dan mereka mengalokasikan alamat IP publik ke router. Perangkat eksternal menggunakan alamat IP publik untuk menemukan perangkat Anda di internet. Alamat IP publik terdiri dari 2 jenis. Lanjut. Yaitu statis dan dinamis. Yang pertama, statis. Alamat IP yaitu alamat IP yang konsisten dan tidak berubah secara teratur setelah ISP menetapkannya. Alamat IP-nya akan tetap sama. Setiap perusahaan atau individu tidak membutuhkan alamat IP statis, tetapi jika ingin mempunyai host server tersendiri, harus memiliki alamat IP statis. Hal tersebut untuk memastikan alamat email dan situs yang terikat ke alamat IP statis memiliki IP yang sama secara konsisten. Tapi, kelemahannya pihak luar dapat menemukan atau merusak alamat IP suatu perusahaan atau individu dengan mudah di internet. Selanjutnya, alamat IP dinamis. Alamat IP ini berubah secara teratur dan otomatis. Berbeda dengan alamat statis yang tidak mengalami perubahan. ISP memiliki kumpulan alamat IP yang belum ditetapkan untuk pelanggan yang masuk ke layanan internet mereka. Pelanggan menggunakan alamat IP yang ditetapkan selama mereka terhubung ke internet. Ketika pelanggan berhenti menggunakan layanan atau terputus dari internet, alamat IP yang ditetapkan akan kembali ke kumpulan alamat IP yang belum ditetapkan. Pendekatan ini menghemat biaya ISP, dan mereka tidak perlu melakukan tugas khusus untuk menetapkan kembali alamat IP pengguna berkali-kali. Selain itu, ini juga memastikan keamanan karena mengubah alamat IP mempersulit peretas untuk membidik suatu pengguna. Lanjut. Selanjutnya itu share dan dedicate IP address. Share bisa dikatakan juga dengan alamat IP bersama. Alamat IP share yaitu pemilik situs web yang mengandalkan layanan host bersama dari host web akan mendapatkan server yang dibagikan oleh situs lain. IP ini biasanya digunakan untuk bisnis skala kecil, blogger, situs portofolio, dan lain sebagainya yang di mana lalu lintas lebih sedikit. Selanjutnya, alamat IP dedicate atau alamat IP khusus, yaitu situs yang lebih besar mencari opsi yang lebih aman dan memiliki kontrol yang lebih baik atas server mereka dengan menggunakan host khusus, sehingga mereka memilih alamat IP khusus. Hal tersebut membantu untuk mendapatkan sertifikat SSL dengan mudah dan memungkinkan bisa menjalankan server FTP Anda.
maka mereka bisa berbagi file dengan orang yang berbeda secara aman pada suatu organisasi atau seseorang yang anonim. Lanjut. Logika dan fisik. Yang pertama, alamat IP logika ini ditetapkan oleh perangkat lunak di dalam server atau router dan mungkin berubah secara berkala. Misalnya, laptop memiliki alamat IP yang berbeda jika dihubungkan ke hotspot lain. Yang kedua, alamat IP fisik, yaitu setiap unit perangkat keras dibuat dengan alamat IP yang unik, tidak berubah, disebut dengan alamat IP fisik. Dapat menggunakan protokol dan solusi untuk mengkonversi alamat IP login ke alamat fisik untuk mengidentifikasi perangkat di jaringan IP. Selanjutnya, Internet Scaling Problems akan dijelaskan oleh Reynaldi. Nah, selanjutnya ada Internet Scaling Problems. Nah, apa sih internet itu? Nah, internet atau interconnected network adalah suatu jaringan komunikasi yang berfungsi untuk menghubungkan antar media elektronik yang satu dengan yang lainnya dengan cepat dan tepat. Nah, kemudian masalah penskalaan internet. Ada dua macam masalah penskalaan internet. Yang pertama, pada IP. Nah, pada IP ini terjadinya penipisan pada ruang IP versi 4. Selanjutnya yang kedua ada router, di mana lonjakan atau kenaikan akibat banyaknya organisasi yang ingin terhubung ke dalam internet itu sendiri. Nah, ada nggak sih solusi buat masalah penskalaan internet itu? Ternyata ada solusinya, yaitu dibuatnya IP versi 6. Nah, IP versi 6 ini untuk mengalokasi pertumbuhan angka dari jaringan di seluruh dunia agar lebih fleksibel. Selanjutnya ada Classful IP Addressing. Nah, apa itu Classful IP Addressing? Pertama adalah pengertian dari Classful. Classful merupakan suatu metode pembagian IP address berdasarkan kelas, atau secara sederhana kita bisa menyebutnya sebagai dengan kelas atau di dalam kelas. Nah, Classful ini memiliki tujuan yaitu membagi pengalamatan IP menjadi beberapa kelas. Nah, selanjutnya ada pengertian dari IP address. Nah, IP atau Internet Protocol Address atau pengalamatan IP adalah angka-angka yang digunakan untuk menghubungi antara jaringan yang satu dengan yang lainnya. Nah, tujuannya dari IP address adalah sebagai identitas sebuah komputer dalam jaringan internet, lalu sebagai alamat pengiriman data ke perangkat Anda. Selanjutnya kita masuk ke pengertian dari Classful IP Address. Nah, merupakan suatu metode pengalamatan IP yang membagi alamat menjadi 5 kelas. Nah, metode ini menggunakan pengalamatan IP versi 4 yang mana membagi kelas menjadi 5 macam, yaitu ada kelas A, kelas B, kelas C, D, dan E. Nah, kemudian fungsi kelas pada Classful IP Addressing. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ada 5 kelas yang digunakan, yaitu ada kelas A, B, dan C sebagai unicast, dan kelas D sebagai multicast, serta kelas E sebagai eksperimen. Kemudian kelas-kelas itu memiliki karakteristik tersendiri. Yang pertama ada karakteristik dari kelas A. Yang pertama yaitu bit pertamanya 0, network ID-nya 8 bit, host ID-nya 24 bit, oktet pertama 0 sampai 127, jumlah network 126, untuk 0 dan 127 itu dicadangkan. Kemudian rentang IP-nya 1 sampai 126 dan jumlah IP address-nya sebanyak 16.777.214. Nah, kemudian contoh IP address kelas A itu
bisa dilihat di sebelah kanan ya, yaitu contoh IP address-nya ada 120.31.45.18. Nah, karena rentang IP kelas A itu kan 1 sampai 126, maka IP address 120 yang di awal ini itu mengidentifikasi bahwa dia termasuk ke bagian kelas A. Network ID-nya 120 dengan host ID-nya 31.45.18. Nah, jadi IP di atas itu mempunyai host dengan nomor 31.45.18 pada jaringan 120. Selanjutnya, karakteristik kelas B. Bit pertama 10, network ID-nya 16 bit, host ID 16 bit, oktet pertama 128 sampai 191, jumlah networknya sebanyak 16.384, rentang IP-nya 128 sampai 191 dengan jumlah IP address sebanyak 65.534. Nah, contohnya itu bisa dilihat di kanan. IP address-nya itu misalnya 150.70.60.56. Nah, angka 150 ini itu kan termasuk ke dalam rentang IP 128 sampai 191. Maka bisa digolongkan ke dalam kelas B. Nah, network ID-nya 150.70 dengan host ID-nya 60.56. Nah, jadi IP di atas mempunyai host dengan nomor 60.56 pada jaringan 150.70. Selanjutnya ada karakteristik kelas C. Nah, bit pertamanya 110, network ID-nya 24 bit, host ID-nya 8 bit, oktet pertama 192 sampai 223. Jumlah network sebanyak 2.097.152 dengan rentang IP-nya 192 sampai 223 dengan jumlah IP address sebanyak 254. Nah, contohnya di sebelah kanan ada IP address misalnya 192.168.1.1. Nah, rentang IP kelas C itu kan 192 sampai 223. Di contoh itu 192, jadi termasuk ke dalam kelas C. Dengan network ID-nya 192.168.1 dengan host ID-nya 1. Jadi IP di atas mempunyai host dengan jaringan dengan nomor 1 pada jaringan 192.168.1. Selanjutnya ada karakteristik kelas D. Dengan bit pertamanya 1110. Network ID-nya not defined, host ID-nya not defined, oktet pertama 224 sampai 239, jumlah networknya not defined, rentang IP-nya 224 sampai 239, jumlah IP address not defined. Nah, kelas D ini merupakan alokasi IP yang hanya disediakan untuk alamat-alamat IP multicast. Multicast itu contohnya seperti live stream. Selanjutnya, ada karakteristik kelas E. Memiliki bit pertama 1111, network ID-nya not defined, host ID-nya not defined, oktet pertama 240 sampai 254, jumlah networknya not defined, rentang IP-nya 240 sampai 254, jumlah IP address-nya not defined. Nah, kelas E ini merupakan alamat IP yang bersifat eksperimental. Apa sih eksperimental itu? Nah, eksperimental itu atau percobaan itu yang akan digunakan untuk masa depan gitu. Nah, selanjutnya ini ada contoh cara membaca IP address. Misal ada IP address-nya itu 120.31.45.18. Nah, bit pertamanya itu yang 120, 31, bit ketiganya itu yang 45, bit keempatnya yang 18. Nah, gambarnya bisa dilihat di kanan. Nah, ini tabel ringkasan kelas full IP address bisa dilihat ya.
Nah, ternyata classful IP addressing ini memiliki kelemahan. Kelemahannya apa? Yaitu penggunaan classful IP address selama ini tidak efektif. Contohnya, misal ada sebuah organisasi yang hanya membutuhkan 500 alamat IP dari kelas C saja. Nah, karena kelas C hanya terdapat 256 alamat, maka kurang 244 alamat untuk mencapai 500. Karena tidak cukup, maka naik ke kelas B yang berarti membuang 65.034 alamat. Nah, kenapa membuang 65.034 alamat? Pada kelas B kan mempunyai alamat 65.534 alamat. Yang diambil hanya 500. Maka yang tersisa hanya 65.034 alamat dan itu akan terbuang sia-sia. Jadi, bagaimanapun, alamat IP di bawah IP versi 4 ini akan habis karena pemborosan ataupun batas dari sistem itu sendiri. Selanjutnya ada materi subnetting yang akan dijelaskan oleh Delia. Subnetting. Apa itu subnetting? Subnetting adalah proses untuk memecahkan atau membagi sebuah network menjadi beberapa network yang lebih kecil. Subnetting merupakan sebuah teknik yang mengizinkan para administrator jaringan untuk memanfaatkan 32 bit IP address yang tersedia dengan lebih efisien. Lanjut. Tujuan dari subnetting untuk mengefisiensikan alamat IP, mengurangi trafik jaringan, mengoptimalkan kinerja dan kecepatan jaringan, membagi satu kelas network atas sejumlah subnetwork, mengatasi masalah perbedaan hardware dan media fisik yang digunakan dalam suatu network, meningkatkan security dan mengurangi terjadinya kongesti akibat terlalu banyak host dalam suatu network. Contoh jaringan sebelum dan sesudah di subnetting. Bisa dilihat di gambarnya seperti ini. Lanjut. Nah, lalu ada konsep subnetting. Yang pertama tanpa subnet. Di sini ada network 192.168.1.0 dan memiliki host-hostnya sebanyak 7, lalu ada broadcast-nya juga. Lanjut. Yang kedua, konsep dengan subnetting. Seperti analogi jalan di samping, jika diterapkan pada subnetting jaringan, gang adalah subnet. Masing-masing subnet memiliki host address dan broadcast address yang bertugas mengirimkan pesan ke semua host yang ada di network tersebut. Subnet mask digunakan untuk membaca bagaimana cara membagi network dan hostnya. Address mana saja yang berfungsi sebagai subnet, yang berfungsi sebagai host, dan mana yang berfungsi sebagai broadcast. Lalu ada subnet max default, di sini memiliki kelas IP address-nya masing-masing. Ada kelas A, kelas B, dan kelas C. Untuk kelas A, oktet pertamanya dari 1 sampai 127, subnet max default-nya 255.0.0.0, private address-nya 10.0.0.0, strip 10.255.255.255. Lalu untuk kelas B, oktet pertamanya 128 sampai 191. Subnet max default-nya 255.255.0.0. Untuk private address-nya 172.16.0.0, strip 172.31.255.255. Lalu untuk kelas C, oktet pertamanya 192 sampai 223. Subnet max default-nya 255.255.255.0. Untuk private address-nya 192.168.0.0, strip 192.168.255.255.
Subnetting dengan metode CIDR atau Classless Interdomain Routing merupakan sebuah proses sebagai solusi untuk mengefisiensikan pengalamatan alokasi IP address yang dilakukan pada pengkelasan IP address yang ada. CIDR juga memungkinkan IP address pada suatu kelas dapat menampung jumlah seperti kelas lainnya apabila dalam implementasinya terdapat penyesuaian host yang tidak terduga. Di sini ada tabel untuk keperluan subnetting dengan metode CIDR. Nah, lalu ada proses subnetting. Yang pertama, menentukan jumlah subnet yang dihasilkan oleh subnet max, menentukan jumlah host per subnet, menentukan subnet yang valid, menentukan alamat broadcast untuk tiap subnet, menentukan host-host yang valid untuk setiap subnet. Nah, kesimpulannya, subnetting dan subnet max ini saling berkaitan untuk membangun dan mengamankan sebuah jaringan, di mana subnet max digunakan untuk membaca bagaimana membagi jalan dan gang atau membagi network dan hostnya. Subnet max diperlukan oleh TCP atau IP untuk menentukan apakah suatu jaringan yang dimaksud adalah termasuk jaringan lokal atau non-lokal. Network ID dan host ID dalam IP address dibedakan oleh penggunaan subnet max. Sebuah subnet max tidak mewakili sebuah device atau network di internet. Subnet max digunakan untuk menandakan bagian mana dari IP address yang digunakan untuk menentukan network ID. Selanjutnya, materi VLSM akan dijelaskan oleh Selvi. Selanjutnya, variabel like subnet mask. Nah, yang pertama itu pengertian dari FLSM. Perhitungan IP address menggunakan metode FLSM. Agar subnetting berfungsi, router harus diberitahu bagian mana dari IP host digunakan untuk ID jaringan subnet. Ini tercapai dengan menggunakan nomor 32 bit lain yang dikenal sebagai subnet mask. Lanjut. Nah, contohnya tuh pada yang tertera di PPT yaitu 111111111100000000. 20 bit pertama adalah 1, sisa 12 bit adalah 0. Jadi ID jaringan lengkap menjadi 20 bit dan bagian ID host sebenarnya dari alamat subnet adalah 12 bit dari total keseluruhannya. Untuk menentukan ID jaringan alamat IP, router harus memiliki kedua alamat IP dan subnet mask. Router kemudian melakukan bitwise operasi yang disebut logika AND pada alamat IP untuk mengekstrak ID jaringan. Untuk melakukan logika AND, setiap bit dalam alamat IP disesuaikan dengan bit yang sudah sesuai di subnet mask. Jika kedua bit adalah 1, bit yang dihasilkan dalam ID jaringan diatur ke 1. Jika salah satu bit adalah 0, bit yang dihasilkan diatur ke 0. Misalnya ini adalah cara jaringan diekstrak dari alamat IP menggunakan subnet mask 20 seperti contoh yang di bawahnya. Dari misal IP address-nya 144.28.16.17. Nah, si IP address-nya dari 100.100.000.100.000.100.000.100.100.100.100.100.100. Sedangkan subnet masknya 1111111111100000000 dan didapatkan network ID-nya menjadi 1001000000111000000110000001000000
00000. Nah, didapatkan network ID-nya 144.28.16.0. Lanjut. Subnet emas itu sendiri biasanya dinotasikan dalam bentuk desimal bertitik. Sebagai hasilnya, subnet emas 20 bit yang digunakan dalam contoh sebelumnya akan direpresentasikan sebagai 255.255.240.0. Lanjut. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya, si classful itu membuang banyak si IP address. Makanya para peneliti pada kemajuannya mereka lebih memilih si FLSM untuk mengurangi jumlah alamat yang terbuang. Lanjut. Nah, selanjutnya contoh kasus. Untuk lebih mudahnya, sebagai contoh, kita akan menghitung alamat IP menggunakan FLSM dengan topologi sebagai berikut, seperti di gambar. Lanjut. Yang pertama, kita cari host yang paling banyak yang digunakan, yaitu yang pertama LAN 4 memiliki 58 host, LAN 1 memiliki 26 host, LAN 2 dan LAN 3 memiliki 10 host, dan yang terakhir WAN memiliki 2 host. Lanjut. Di sini diberikan IP 192.168.1.0 dengan format CDR 24 dan harus diimplementasikan dengan FLSM. Nah, seperti yang tertera di tabel. Lanjut. Nah, yang pertama kita selesaikan kasus di LAN 4. LAN 4 memiliki host 58, jadi kita fokus di tabel yang hostnya 62. Lanjut. Lanjut. Jika menggunakan format CDR24, tentunya terlalu banyak host yang tersisa atau tidak digunakan. Nah, karena hanya dibutuhkan 58 host, maka dipergunakan subnet mask yang memiliki host lebih dari 58. Nah, dilihat dari tabel, maka yang lebih dekat dengan si 58 adalah yang hostnya 62. Atau dengan subnet 255.255.255.192 pada format CDR26. Lanjut. Nah, berikut adalah peluang alamat IP yang digunakan dari format CDR26. Networknya 192.168.1.0 dengan IP range 1 sampai dengan 62 dengan broadcast 63. Nah, kita fokusnya yang di sini karena yang seperti yang diketahui kita tuh cuma sampai 62 host. 60 host. Lanjut. Nah, maka untuk 58 host digunakan IP address 192.168.0.168.0 dengan format CDR 26 dengan network address 192.168.1.0. First host address-nya 192.168.0.1. Last host address 192.168.1.62 dengan broadcast address-nya 192.168.1.63. Lanjut.
Nah, yang kedua tuh si LAN 1. Fokusnya di lanjut. Kita fokusnya yang di host 30. Lanjut. Nah, soalnya tentukan subnet mask yang memiliki 26 host lebih. Dari tabel subnetting di atas yang terpenuhi adalah format CDR-nya yang 27 dengan 30 host. Dengan subnet 255.255, 255.224. Karena di LAN 4-nya telah digunakan IP 192.168.1.0 pada format CDR26. Maka kita menggunakan yang di bawahnya. Dengan cara seperti sebelumnya, maka subnet mask yang diubah menjadi 255.255.255.224. Lanjut. Nah, berikut kemungkinan IP yang digunakan dari format CDR27. Networknya 192.168.1.64 dengan IP range 65 sampai 94 dengan broadcast 65. Nah, yang bedakannya tuh cuman yang 2 bit di belakangnya itu 96. IP range-nya berarti 97 sampai 126. Pada broadcast 167. Yang selanjutnya di network yang di belakangnya 128 dengan IP range 129 sampai 158 dengan broadcast 158. Network yang terakhir 160 pada IP range 161 sampai 190 pada broadcast 191. Lanjut. Oke, maka untuk 26 host digunakan IP address 192.168.1.64 pada format CDR27 dengan network address-nya 192.168.1.64. First host address-nya menjadi 192.168.1.65 dengan last host address 192.168.1.94 dan broadcast address-nya jadi 192.168.1.95. Lanjut. Selanjutnya di LAN 2 dan LAN 3 karena mereka memiliki 10 host. Sama-sama memiliki 10 host. Nah, kita fokus yang di 14. Lanjut. Nah, tentukan subnet mask yang memiliki 10 host lebih. Dilihat dari tabel subnetting di atas yang memenuhinya adalah format CDR28 dengan 14 host dengan subnet 255.255.255.240. Karena di LAN 1 telah menggunakan IP yang si 192.168.1.64 pada format CDR27, maka kita akan menggunakan IP yang di bawahnya yang belum digunakan yaitu 192.168.1.92 pada format CDR27. Seperti cara sebelumnya, kita akan merubah subnet masknya menjadi 255.255.255.240. Lanjut. Nah, berikut kemungkinan IP yang digunakan pada format CDR28 seperti yang tertera 111 sampai sekian dengan networknya 192.168.1.96 dengan IP range 97 sampai 110, broadcastnya 111, yang bitnya yang di belakangnya 112 dengan IP range 97 sampai 126, broadcastnya 127, network yang dengan bit terakhir 128 dengan IP range 129 sampai 142 dengan broadcast 143. Nah, yang terakhir dengan bit yang
terakhirnya 144, IP address-nya dari 145 sampai 158 dengan broadcast 159. Lanjut. Karena terdapat dua LAN yang memerlukan 10 host, yaitu LAN 2 dan LAN 3, maka digunakan IP address 192.168.1.92 pada format CDR28 untuk LAN 2 dan 192.168.1.112 pada format CDR28 untuk si LAN 3. Nah, yang pertama tuh LAN 2. Network address-nya 192.168.1.96 dengan first host address-nya 196.168.1.97, last host address-nya 192.168.1.110 dan broadcast address-nya 192.168.1.111 dan yang untuk si LAN 3 network address-nya 192.168.1.112. Nah, untuk first host address-nya 192.168.1.113. Last host address-nya 192.168.1.126. Broadcast address-nya 192.168.1.127. Nah, yang terakhir sih WAN. Karena terdapat dua LAN yang memberikan 10 host, yaitu LAN 2 dan LAN 3, maka digunakan IP address 192.168.1.96 format CDR28 pada LAN 2 dan 192.168.1.112 pada format CDR28 pada LAN 3. Tentukan terlebih dahulu subnet mask yang memiliki 2 host atau lebih. Dilihat dari tabel subnetting di atas yang memenuhinya adalah format CDR30 dengan 2 host dengan subnet 255, 255, 255, 252. Karena di LAN sebelumnya telah menggunakan IP yang tertera, dipergunakan IP di bawahnya yang belum digunakan, yaitu 192.168.1.128 pada format CDR26. Seperti cara sebelumnya, maka subnet mask akan diubah menjadi 255.255.255.252. Lanjut. Berikut sebagian kemungkinan IP yang digunakan pada format CDR30. Di network 192.168.1.128, IP address-nya 127 sampai 130, broadcast-nya di 131, network yang bit terakhirnya 132 dengan IP range 133 sampai 134 dengan broadcast 135, network dengan bit terakhir 136 dengan IP range 141 sampai 142, broadcast-nya di 143. Network dengan bit terakhir 144 pada IP range 145 sampai 146 dengan broadcast 147. Lanjut. Terdapat 3 WAN yang memerlukan masing-masing 2 host, sehingga diperlukan IP addressing 192.168.1.128 format CDR30, 192.168.1.132 dengan format CDR30 dan 192.168.1.136 dengan format CDR30. Yang untuk WAN 1, network address-nya 192.168.1.128, first host address-nya 192.168.1.129, last host address-nya 192.168.1.130.
Broadcast address-nya 192.168.1.131. Nah, untuk si WAN 2, network address-nya 192.168.1.132. First host address-nya 192.168.1.133. Last host address-nya 192.168.1.134. Nah, si broadcast address-nya 192.168.1.135. Nah, yang terakhir si WAN 3. Network address-nya 192.168.1.136. Dengan first host 192.168.1.137. Last host address-nya 192.168.1.138. Broadcast address-nya 192.168.1.139. Lanjut. Nah, dari pernyataan sebelumnya kita mendapatkan kesimpulan FLSM yang terbentuk adalah yang pertama 192.168.1.0 pada formasi DR26 pada LAN 4 dengan 58 host. 192.168.1.64 formasi DR27 di LAN 1 dengan 26 host. 192.168.1.96 dengan formasi DR28 pada LAN 2 dengan 10 host. 192.168.1.112 pada formasi DR28 di LAN 3 dengan 10 host. 192.168.1.128 formasi DR30 pada WAN 1 dengan 2 host. 192.168.1.132 pada formasi DR30 di WAN 2 dengan 2 host. 192.168.1.136 formasi DR30 di WAN 3 dengan 2 host. Nah, materi selanjutnya kelas les akan dijelaskan oleh Tony. Selanjutnya ada class list interdomain routing atau biasa disingkat dengan CIDR. Pengertian dari CIDR ini yaitu merupakan sebuah cara alternatif untuk mengklasifikasikan alamat-alamat IP berbeda dengan sistem klasifikasi dalam kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, dan juga kelas E. CIDR ini memiliki tujuan, yaitu untuk mengurangi masalah pemborosan ruang alamat IP versi 4 tanpa menambah jumlah entry dalam tabel perutan, dan juga memungkinkan entry tabel perutan tunggal untuk supernet yang hanya perlu diketahui secara detail oleh router yang dekat dengan tujuan. Lanjut. CIDR ini merupakan salah satu strategi pengalokasian alamat IP dan perutan IP. Maksudnya dari begitu banyak alamat IP address yang tersedia dan begitu banyak perusahaan atau organisasi yang mau terhubung dengan internet, maka harus ada cara untuk mengalokasikan alamat-alamat IP address ini agar tidak cepat habis dan efektif dalam pengalokasiannya. Lanjut. Gimana sih cara nentuin notasi dari CIDR ini? Notasi dari CIDR ini terdiri dari alamat IP, garis miring, dan juga angka desimal. Cara menentukannya yaitu pertama-tama misalnya kita memiliki subnet max untuk alamat IP 192.168.7.10 adalah 255.255.255.192 yang kemudian akan dikonversikan ke dalam format biner yang dapat dituliskan seperti 111 111 11 titik 111 111 11 titik 111 111 11 titik 11
000000. Kemudian kita menghitung jumlah bit bernilai 1. Karena jumlah bit per bitnya adalah 26, tandanya adalah garis miring 26. Oleh karena itu, penulisan subnet MAC-nya yaitu 192.168.7.10 garis miring 26. Lanjut. Ini adalah tabel notasi dari CIDR yang dimana ada subnet MAX, format binary, dan juga notasinya. Lanjut. Cara kerja dari CIDR ini yaitu dengan menggunakan router sebagai alamat tujuan untuk meneruskan paket ke gateway. Maka gateway akan melakukan pemindahan alamat tambahan berdasarkan pemahaman terperinci tentang super network. Kemudian jika router telah mengetahui rutenya, maka router akan menggunakan rute paling spesifik atau dengan rute alamat jaringan terpanjang. Oke, lanjut. Selanjutnya ada IP versi 6 dan IP versi 4. Kita membaginya seperti ini. Ada pengertian, fitur, routing, mobilitas, dan keamanan. Selanjutnya ada ukuran, header checksum, kemudian fragmentasi, konfigurasi, dan juga kualitas layanan. Selanjutnya kita ke pengertian dari IP address-nya. IP versi 6 atau biasa disebut sebagai Internet Protocol versi 6, yaitu merupakan kombinasi nomor 128 bit yang biasanya diwakili dengan 8 digit heksadesimal dan 16 bit huruf yang dipisahkan oleh titik 2. Sedangkan IP versi 4 sendiri merupakan kombinasi nomor 32 bit yang biasanya diwakili dalam 4-8 bit desimal yang dipisahkan oleh titik. Selanjutnya ada fitur dari IP address. Dari IP versi 6 terdiri dari angka dan juga huruf yang biasa disebut dengan alfanumerik, yang jumlah alamatnya itu sebesar 3,4 kali 10 pangkat 38. Dan contohnya seperti berikut, yaitu 200000.000.200.000.20042.27879. Sedangkan dari IP versi 4 sendiri menggunakan angka saja yang jumlahnya itu berkisar 4,29 miliar. Dan contohnya itu seperti 172.16.254.1. Selanjutnya ada routing. Routing dari IP versi 6 sendiri, performa dari routingnya itu jauh lebih efisien dari pendahulunya. Dan IP versi 4 sendiri, performa routingnya semakin menurun karena disebabkan oleh pemeriksaan header MTU di setiap router dan hop switch. Lanjut. Selanjutnya ada mobilitas. Dari IP versi 6 sendiri, mobilitasnya sangat tinggi dari satu jaringan ke jaringan lainnya, karena dari fitur ini mendukung perkembangan aplikasi-aplikasi. Sedangkan dari IP versi 4 sendiri, mobilitasnya semakin menurun dan juga terbatas saat beralih dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Lanjut.
Keamanan dari IP versi 6 sendiri memakai header IPsec yang menjadi fitur wajib dalam standar implementasi IP versi 6. Sedangkan dari IP versi 4 sendiri memakai header IPsec yang merupakan fitur tambahan pilihan pada standar IP versi 4. Ukuran header dari masing-masing IP ini dari IP versi 6 ukurannya itu tetap dengan 40 oktet yang telah dimodifikasi. Sedangkan dari IP versi 4 sendiri ukurannya itu dasar sebesar 20 oktet ditambah ukuran header options yang dapat bervariasi. Kemudian ada header checksum dari IP versi 6 sendiri. Proses checksumnya tidak dilakukan di tingkat header melainkan secara end-to-end. Sedangkan pada IP versi 4 sendiri terdapat header checksum yang dapat diperiksa oleh setiap switch. Lanjut. Selanjutnya ada fragmentasi, merupakan proses pembagian data yang ada di IP address. Di IP versi 6 sendiri hanya dilakukan oleh host yang mengirimkan paket data. Sedangkan di IP versi 4 sendiri dilakukan di setiap host yang melambatkan performa router, yang dimana prosesnya itu menjadi lebih lama apabila ukuran paketnya melampaui MTU. Selanjutnya ada configuration. Dari IP versi 6 sendiri konfigurasinya dilakukan secara otomatis. Sedangkan dari IP versi 4 sendiri dilakukan secara manual. Lanjut. Kualitas layanan dari IP versi 6 memakai mekanisme base level of effort yang memastikan kualitas layanan. Kemudian dari IP versi 4 sendiri memakai mekanisme base effort tanpa membedakan kebutuhan. Lanjut. Baik, selanjutnya ada pembagian kelas dari IP address. Yang pertama ada IP versi 4. Dibagi menjadi 5 kelas, yaitu kelas A, B, dan juga C yang merupakan alamat dari unicast. Dan kemudian ada kelas D yang merupakan alamat multicast, dan juga ada kelas E yang dibutuhkan dan digunakan untuk eksperimen. Dari kelas A sendiri alamatnya itu berjaringan berskala besar, yang dimana jumlah bitnya yang pertama akan diset ke angka 0, kemudian 7 bit berikutnya menghasilkan pengenal jaringan, lalu 24 bit sisanya akan mempresentasikan sebagai host identifier. Selanjutnya ada kelas B, yang dimana kelas ini digunakan untuk jaringan skala menengah, yang dimana 2 bit pertamanya akan di-setel ke nilai biner 10, lalu 14 bit berikutnya untuk melengkapi 2 bit pertama, kemudian 16 bit sisanya akan dipresentasikan sebagai host pengenal. Selanjutnya ada kelas C, yang dimana kelas ini digunakan untuk jaringan berskala kecil, yang dimana 3 bit pertamanya akan diset ke angka biner 110, lalu 21 bit selanjutnya untuk melengkapi 3 oktet pertama, kemudian 8 bit sisanya akan merepresentasikan sebagai host pengenal. Kemudian ada kelas D yang merupakan alamat multicast, yang dimana bit pertamanya itu diisi dengan angka 1110, yang dimana 3
yang dimana 4 bit pertama di kelas D akan diset ke nilai biner 1110, lalu 28 bit sisanya digunakan sebagai pengenal host. Dan terakhir ada kelas E, umumnya digunakan sebagai alamat percobaan. Bit pertamanya diset pada biner 1111, kemudian 28 bit sisanya akan digunakan sebagai alamat untuk mengenali host. Lanjut. Selanjutnya ada pembagian alamat IP versi 6 yang mirip seperti IP versi 4. Yang pertama ada alamat unicast. Alamat ini menyediakan komunikasi secara point to point antara dua host dalam sebuah jaringan. Alamat unicast ini dibagi menjadi 3, yaitu ada alamat global, set lokal, dan juga link lokal. Alamat global merupakan alamat yang digunakan untuk keperluan addressing provide. Kemudian alamat site lokal digunakan untuk alamat privat yang dipakai terbatas di dalam site itu saja. Dan terakhir ada alamat link lokal, yang dimana alamat ini dipakai dalam satu link yang artinya hanya digunakan pada jaringan lokal yang saling terhubung pada satu level saja. Yang kedua ada alamat anycast. Alamat ini digunakan pada beberapa antarmuka. Alamat ini digunakan pada komunikasi one-to-one of money kepada anggota terdekat dari sebuah grup. Lalu selanjutnya ada alamat multicast, yaitu alamat yang digunakan dalam komunikasi one-to-many untuk mengirimkan sebuah paket data ke banyak host yang berada dalam grup yang sama. Latar belakang dari dibuatnya EPI versi 6 ini karena untuk memperluas ruang serta mendesain ulang perutan menggunakan penggabungan awalan perutan jaringan secara lebih efisien. Selanjutnya ada materi OSI layer yang akan dijelaskan oleh William. OSI layer. Apa itu OSI layer? Open System Interconnection atau OSI adalah model referensi yang diciptakan dari sebuah kerangka yang bersifat konseptual. Namun, saat ini telah berkembang dan menjadi sebuah standarisasi khusus berkaitan dengan koneksi komputer. Lanjut. Tujuan dari pembuatan OSI layer adalah menjadi model rujukan bagi setiap vendor atau developer sehingga produk atau perangkat lunak yang dibuat memiliki sifat interpolate, yang berarti user dapat melakukan kerjasama dengan produk atau sistem tanpa perlu melakukan penanganan secara khusus atau spesial. Nah, di sini ada 7 model OSI layer. Yang pertama, application layer atau lapisan ke-7 adalah lapisan yang menjadi pusat atau center terjadinya suatu interaksi antara pengguna dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Fungsi lainnya untuk melakukan konfigurasi mengenai bagaimana cara aplikasi dapat bekerja menggunakan resource jaringan. Contoh beberapa service dan protokol yang berada pada application layer adalah HTTP, SMTP, FTP, dan lain-lain. Yang kedua adalah presentation layer atau lapisan ke-6. Presentation layer mempunyai fungsi untuk mentranslasikan format data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang dapat ditransmisikan oleh sebuah jaringan. Pada layer ini, data juga akan terenkripsi dan dekripsi melalui sistem. Contoh yang berada pada presentation layer adalah MIME, SSL, TLS, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah session layer atau lapisan kelima.
Session layer merupakan lapisan yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat, dikelola, dan dikembangkan. Contoh protokol yang berada pada session layer adalah NFS, SMB, RTP, dan lain-lain. Yang keempat yaitu transport layer atau lapisan keempat. Transport layer mempunyai fungsi untuk memecah data menjadi paket-paket data dan memberikan nomor urut untuk setiap paketnya, sehingga nantinya dapat disusun kembali saat sampai pada tujuan. Pada layer ini juga menentukan protokol yang akan digunakan untuk mentransmisikan data seperti protokol TCP. Protokol tersebut akan mengirimkan paket data sekaligus memastikan bahwa setiap paket telah diterima dengan sukses dan tepat sasaran. Selain itu juga dapat mentransmisikan ulang terhadap paket yang hilang atau rusak ketika proses pengiriman. Yang kelima adalah network layer atau lapisan ketiga. Tugas dari network layer adalah membuat header untuk paket yang berisi informasi IP atau Internet Protokol, baik IP pengirim atau IP tujuan data. Pada suatu kondisi, network layer juga melakukan proses routing melalui internet working dengan menggunakan bantuan router dan switch pada layer ketiga. Yang keenam adalah data link layer atau lapisan kedua. Data link layer memiliki tugas untuk menentukan setiap bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Pada level ini juga terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalamatan hardware atau perangkat keras, seperti halnya pada MAC address atau Media Access Control Address. Yang ketujuh adalah physical layer atau lapisan ke-1. Model OSI layer terakhir dan yang paling utama adalah physical layer. Fungsinya untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, metode pensinyalan, serta membangun arsitektur jaringan seperti pengkabelan dan topologi jaringan. Pada tahapan atau level ini juga mendefinisikan mengenai bagaimana sebuah NIC atau Network Interface Card dapat berinteraksi secara langsung dengan media kabel dan perangkat radio. Lalu cara kerja OSI layer. Yang pertama, application layer akan mengirimkan data yang dikirim pengguna kepada perangkat komputer penerima data. Yang kedua, pada presentation layer terjadi konversi email menjadi sebuah format jaringan. Yang ketiga, pada session layer akan membentuk sesi perjalanan data hingga seluruh proses pengiriman data selesai dilaksanakan. Yang keempat, di dalam transport layer, pengirim melakukan pemecahan data. Kemudian, data tersebut dikumpulkan pada transport layer penerima. Yang kelima, network layer membuatkan sebuah alamat sehingga dapat mengarahkan data hingga sampai pada tujuan yang benar. Yang keenam, di dalam data link layer akan dilakukan pembentukan data menjadi bentuk frame serta alamat fisik. Yang ketujuh, pada lapisan utama, tepatnya physical layer, data akan dikirim melalui medium atau perantara jaringan menuju lapisan transport penerima. Dan yang terakhir, yang kedelapan, alur jalannya proses akan berbalik dari physical layer menuju application layer, nantinya akan mengarah pada jaringan komputer. Sekian dari video presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Lebih kurangnya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.